Pernah Pernah dipukulin? dipukulin, pernah enggak? Pernah tapi bilangnya sama teman, Bilang kamu cerita sama teman kamu. sama Kak Nadia sama Kak Tio. Bilang gimana? Kak Tio, tolonglah aku ngapain dek gitu. Hmm. Em, Ya bantulah Kak gitu. Kok bisa jadi beda agama kan kamu adik kelas saya, anak pesantren kok bisa gitu. Terus Nggak tahu bang, nggak kesadaran gitu. nggak sadar. Ya, Yang dipukul tuh sadar nggak? dipukul Iya, yang kamu dipukul di sana. sadar. Sadar. Ketemu itu darah BSD, saya Sama nyari itu. lakinya. Enggak, tunggu Sama, dulu. Ini mereka pacaran gitu misalnya ya. ya pacaran, Terus nih, terus hamil. terus hamil, tapi kan masih keadaan dibawa kabur, saya masih nyari di mana anak ini. Hmm. Tahu-tahu dia ngabarin udah punya anak, Anak pertama. anak pertama. Tapi Sa- tinggalnya masih di sini, daerah Daerah Tangerang. BSD ya. Oh, cuman nggak ketemu sama ibu. Enggak temu saya. Laku lahiran juga enggak dikasih kabar, saya enggak Tapi dikasih. tinggal masih daerah Daerah Tangerang. daerah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya akan menghadirkan sebuah video yang luar biasa teman-teman. Video yang sangat bombastis yang sedang saya tangani. Sedang saya urusin. Ada seorang wanita bernama Nada, di mana wanita ini adalah korban hamilisasi teman-teman. Korban hamilisasi. Ngeri. Dan saya cukup miris teman-teman. Cukup miris melihat nasib yang dialami oleh Nada. Ngeri teman-teman. Dan bahkan ya, biar kalian tahu, ini upaya untuk menjemput Nada, untuk berhasil mengeluarkan Nada, itu luar biasa. Luar biasa effort yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita yang ada di Sumatera Utara. Lebih tepatnya oleh tim Apologet Islam Indonesia yang ada di Sumut, serta teman-teman dari Gapai dan ormas-ormas Islam lainnya. Luar biasa perjuangan mereka, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di akhir video ya, apa yang sudah mereka lakukan, dan kita akan lihat ini, teman-teman. Jadi kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya Nada ini ya. Bagaimana Nada ini menjadi korban hamilisasi, teman-teman. Ya, kita akan dengarkan cerita dari mamanya dan cerita dari Nadanya. Kalau Nada memang agak susah, teman-teman. Agak susah dalam komunikasi karena sekarang memang seperti orang linglung. Ya, jadi dia ya bisa dibilang kejiwaannya kena, teman-teman. Jadi memang sudah seperti orang yang linglung, tetapi alhamdulillah setelah diruqyah, ya setelah syahadat, sekarang udah mulai pelan-pelan bisa berkomunikasi. Kalau kemarin saat pertama kali tiba di Jakarta, teman-teman, saat pertama kali sampai ke Jakarta, waduh, mohon maaf saya katakan ini ya, mohon maaf, lebih mirip orang ODGJ. Saya katakan itu, teman-teman, histeris dia, teriak-teriak. Saya pun, waduh, ini nangani yang beginian gitu. Kita biasa nanganin orang murtad, ya, mualaf yang dipersekusi sama keluarga. Ini nangani yang seperti ini saya baru, teman-teman. Apalagi ada goib-goibnya. Berhubungan dengan goib-goibnya. Ini membuat saya, waduh, apaan ini gitu kan? Apaan ini? Oke, kita dengarkan dulu ya kesaksian dari Nada, ya, dan juga mamanya. Dan nanti kita akan kasih penjelasan supaya teman-teman lebih nyambung, lebih ngerti juga. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian mereka. Dan di kesempatan ini kita akan ngobrol dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dena. Apa? Ibu Dena. Ibu Deno. Deno. Namanya Deno, bukan Dena. Namanya No. Deno. Oh iya. Ibu Deno adalah ibu dari Nada ya. Nada yang alhamdulillah baru saja bersyahadat. Ya, akhirnya bersyahadat kembali. Sebelumnya memang Islam, terus jadi Katolik. Jadi Katolik, sekarang kembali ke fitrahnya lagi. Kembali ke Islam lagi. Alhamdulillah ya. Jadi Nada ini punya satu cerita yang cukup unik, teman-teman. Di mana Nada ini ya, itu menikah ya. Menikah terus ikut dengan suaminya, dan di sana cukup inilah ya, cukup dramatis kisahnya ya. Kisahnya cukup dramatis, dan ini sekaligus membuktikan bahwa ya ajaran kasih itu ya mohon maaf ya, ternyata hanya teori, teman-teman. Ya, kasihnya itu hanya teori. Oke, jadi akhirnya Nada ini berhasil ya keluar dari keluarga tersebut, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali kepada fitrahnya ya. Boleh diceritakan sedikit nggak, Bu? Itu dulu kok bisa gitu?
ke sana? Dulunya kan pacaran terus mau dibawa kerja. Dibawa kerja. Terus? Dibawa kerja, nggak taunya dia dibawa kabur. Waktu itu diketemunya di sini? Di sini. Ketemunya di Tangerang? Di Tangerang. Terus? Dia bilangnya mau kerja. Mau kerja ke? Mau kerja ke tempat kerjanya dia di Tangerang. Oke. Terus dibawa kabur? Terus dibawa kabur. Aku nggak tahu kalau dia yang bawa. Oh, yang bawa pacarnya itu? Bilangnya sama orang lain, katanya sama temennya dia pergi. Nggak taunya yang bawa dianya sendiri. Oke. Terus dibawa. Terus kok bisa jadi murtad? Ya lama kelamaan dia dihamili terus dibawa kabur. Oh, karena udah hamil mau nggak mau ikut. Oke, karena udah hamil Tapi mau nggak mau ikut. Secara kata dia dianya nggak sadar kalau dia ngikut ke sana itu nggak sadar. Si anak nggak tahu. Nggak tahu, nggak sadar. Kayak orang linglung gitu ya. Orang linglung. Itu nyampe di sana baru dia sadar minta dipulangin. Oh, begitu sampai di Samosir ya dibilangnya. Di Samosir si nadanya minta dipulangin. Tapi udah hamil. Udah punya anak. Minta pulangin sama ibu. Minta dipulangin di sana, cuman kan aku nggak diketahui. Ini dulu ya. Iya, foto-foto dulu. Ibu nggak tahu hamil maksudnya? Nggak tahu. Nggak tahu kalau udah nikah aja kan saya nggak tahu. Waktu nikah pun nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Oke, tiba-tiba anak ini kayak tersadarkan, terus hubungi ibu minta pulang. Hubungin saya, dia bilang sama Bu Bidanya. Bilang apa? Sama Bu Bidanya, dia suruh hubungin saya. Suruh hubungin ibu waktu hamil tuh? Waktu hamil. Hubungin ibu minta dipulangkan? Minta dijemput. Minta dijemput. Ibu jemput waktu itu? Nggak bisa, saya belum tahu alamat persisnya, belum ini. Jadi masih bingung aja, masih nyari-nyari. Oh, waktu itu nyari-nyari. Tapi udah lost contact ya? Udah lost contact, dia nggak bisa ngubungin saya. Kenapa nggak bisa hubungin? Sama keluarganya dirahasiain. Aku udah sampai ngubungin ke keluarganya, kata dia si Nada siapa, dia nggak tahu. Oh, mereka pura-pura nggak kenal? Pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak tawu gitu ya? Pura-pura nggak tahu. Jadi ibu panik lah waktu itu anak ibu hilang? Bukan panik lagi, udah nyari kemana-mana. Udah nyari kemana-mana ya? Karena Masya kan Allah. udah nggak ada bapaknya, udah bapaknya sampai ninggal. Jadi nggak tahu kemana ini nyarinya. Jadi terakhir kok bisa ketemu, Bu? Bisa ketemu, Nada udah dikasih HP, ngubungin saya. Oh, akhirnya Nadanya udah boleh pegang handphone? Setelah dia dikatolikin, setelah pindah agama. Setelah pindah agama sudah lama baru dikasih hubungi ibu? Dikasih hubungan saya. Hubungi ibu tuh dia ngomong apa? Mama tolong jemput saya. Saya udah nggak betah di sini, saya minta tolong. Itu dikasih alamat? Terus minta tolong sama teman-teman pesantrennya juga. Baru pesantren di Tangerang? Iya, baru kakak kelasnya itu ngubungin ke saya. Kasih tahu lokasi? Kasih tahu, ini ibu kasihan nih, si Nada di sana kayak gini-gini, ini dipukulin, ini pada memar semua, pada sakit semua. Ada bukti memarnya nggak? Ada. Oh, ada bukti memarnya ya? Ada bukti-buktinya ada. Oke, nggak apa-apa, nanti kita tampilin di slide-nya aja ya. Bukti-bukti memarnya. Itu dipukulin? Dipukulin. Tapi kan istri. Sering, cuman dia bilang waktu kemarin dijemput bilangnya cuman 1 kali. Cuman 1 kali. Waktu ditanyain. Waktu ditanyain. Jadi tahu seringnya dari mana? Ya kalau sama tetangga, sama teman, sama saudara-saudara dia bilang. Oh, sama ibu yang mungkin nggak bilang karena takut cemas ya? Ya. Takut ibunya sedih. Nggak bilang. Oh. Oke, terus ini kan sudah berhasil nih. Kembali balik ke sini. Ya, terus apa yang diceritain memang ya sama Nada? Nada pengennya anaknya cepat-cepat dipulangin karena di sana katanya disuruh makan daging monyet, makan daging kucing, sampai darah-darahnya cukup diminum.
Ya itu ngeri kata dia. Saya pengen anak saya cepat-cepat dipulangin. Tapi kan di Kasihan sana memang dia. biasa gitu makan yang gituan. Kalau orang sana mungkin kebiasaan gitu makan gitu. Kalau kayak Sinada kan nggak pernah. Sedangkan disuruh makan babi aja dia ditipu, dia nggak tahu kalau itu daging babi. Setelah makan dia pada bentol-bentol, pada sakit. Baru keluarganya sana nggak ngasih. Tadinya ngasih itu dia harus dimakan katanya. Oh, tuh dipaksa makan babi gitu. Oke. Makanya dia kayak trauma sampai histeris karena lihat itu mau bilang nggak mau, takut nggak boleh anaknya dimakanin gitu, takut dia apa-apain, jadi diem aja bisanya. Oke, kalau itu secara mental nih, saya dengar mentalnya juga udah terganggu ya. Udah. Kok bisa gitu? Kalau kemarin karena kan melihat barang-barang yang pantangan dia. Oke, nggak siap gitu? Nggak siap. Kalau sekarang? Sekarang udah alhamdulillah udah agak lumayan. Sekarang alhamdulillah agak lumayan. Oke, jadi ini udah syahadat kemarin ya? Udah syahadat, udah ini dia sadar bahwa dia agamanya Islam. Udah sholat? Udah sholat. Udah sholat juga. Jadi dari keluarga yang sana gimana? Keluarga sana belum mengetahui kalau dia udah agama Islam, belum tahu. Keluarga sana belum tahu. Waktu kemarin kesini itu dia belum sadar. Belum sadar tuh maksudnya? Belum sadar kalau dia udah agama Islam, dia masih diem aja. Oh gitu. Jadi inginnya sana mau dibawa pulang. Keluarga sana pengen dibawa pulang. Terus? Dia bilang aku belum ke makam. Makam ayah maksudnya? Makam ayah kata dia. Oh, dia minta waktu ke makam ayah. Aku belum ke makam ini. Makanya saya belum ke tempat makam ayahnya karena janjinya cuman ke makam ayahnya baru dia harus pulang. Harus? Dari dia sendiri mau pulang nggak? Sekarang dia udah nggak mau. Kalau tadinya dia ya masih linglung gitu ya? Masih linglung ikut-ikut aja? Karena pengen lihat anaknya, nggak mau anaknya ikut dia itu. Oh, sekarang gara-gara mikirin anak yang jadi ini beban pikiran ya? Beban pikiran. Oke. Pengennya anaknya cepat-cepat dibawa. Kasihan di sana nggak makan, kalau makan di sana malam-malam dia pengen makan, nggak ada makanan, mau mintain itu nggak ada katanya. Ya kan tinggalnya memang di pedalaman kan? Iya di pedalaman. Lagian juga keluarganya kurang mampu juga. Tapi itu kan pilihan dia dulu memilih lakinya itu. Iya pilihan, tapi dia kan nggak sadar. Nggak sadar. Nggak, caranya nggak wajar lah. Nggak kesukaan dia, dan nurut aja. Jadi dari ibu nih, setelah bersyahadat nih, ada nggak perubahan di nadanya? Alhamdulillah ada, nggak kayak kemarin-kemarin. Gitu ya? Udah mau sholat, udah bisa. Kalau kemarin mau baca bismillah aja kayak dicekik. Rasanya. Kayak dicekik? Itu kayak dicekik tuh katanya. Dia bilang? Bilang sakit rasanya tenggorokan. Sininya kan tadinya ada benjolan-benjolan banyak di punggung juga. Itu sekarang alhamdulillah udah pada hilang. Oh kemarin ada benjolan gitu? Ada. Udah bisa diterapi, ya? Kayak diambilin gitu roh-roh halusnya. Udah. Ada gaib-gaibnya gitu? Ada gaib-gaibnya. Oh. Banyak bayangan gaib. Dia juga bilang kayak bayangan hitam dia. Waduh, ini kok jadi bukan yang kita bahas nih. Mistis gitu. Mistiknya. Gitu ya. Aduh, cuman dia waktu di gereja terus itu dia di mimpinya itu kayak disadarin orang-orang berjubah pada deketin dia. Maksudnya? Orang-orang berjubah itu orang gereja maksudnya? Enggak, orang Islam lah, kayak orang-orang kayak haji model berjubah. Enggak, ini mimpi? Enggak mimpi. Jadi? Sekilas itu kayak dikelilingin. Kapan itu? Waktu di gereja, waktu dibaptis, makanya dia ngamuk habisnya. Oh, waktu di gereja, waktu dibaptis dia sempat ngamuk? Sempat ngamuk, habis dibaptis dia langsung disobek-sobek itu kertas baptisan, apa gitu, sobek-sobek. Cara nggak sadar. Habis itu kata dia dipanggilin sama kayak dukun gitu, suruh ngadarin dia
pokoknya udah nggak mau. Nah, mau dipindah nama aja dia ngamuk. Mau dibikin nama baptis gitu. Mm-mm. Oh, Jadi nggak jadi dibikin nama. Anaknya juga di nama Islamnya mau dihilangin, dia nggak mau. Mm, oke. Sekarang tapi anaknya di sana ya? masih di sana. Nggak kecarian anaknya sama ibunya nih? Mungkin ya nyari-nyari ibunya, sananya. Ada berhubungan nggak sama keluarga suaminya nih? Sekarang udah nggak hubungan. Orang dia nggak dipegangin HP. Oh, si nadanya nggak Nggak dipegangin HP. dipegangin HP. Tapi dari keluarga laki ada hubungi ibu nggak? Ada hubungin saya waktu kemarin aja waktu mau ke sini, terus bilang, "Mak, ibu janjinya gimana?" kata dia gitu. Oh, janji untuk mau ini si Nada pulang. Ngulangin si Nada. Tapi itu gimana jadinya ya? Karena Desember, kan udah beda agama. Desember makanya kan harus diceraikan apa gitu kan. Oh, udah mau cerai ya? Mm. Artinya dari pihak ibu yang mengurus perceraian gitu? Dianya pingin dipisahin. Nadanya ya, dari pihak nadanya kan? Mau minta tolong sama Oh, minta tolong sama siapa? ya tim apologet itu. API maksudnya ya, Apologet Islam Indonesia ya? Oh ya, karena yang nolongin dulu juga, kemarin tuh yang nolongin dari API ya? Kemarin sempat telepon sama Bang Ical tolongin saya. Gitu. Jadi ibu dulu kemarin waktu yang penjemputan ini dibantu sama Apologet Islam Indonesia sama Gapai kalau nggak salah ya? Sama Gapai, sama ormas-ormas yang di sana. Sama ormas-ormas Islam yang lain ya? Iya, soalnya asosiasi ormas sana. Wah, sampai ketiga kali ke sana itu. 3 kali baru bisa keluar. Oh, 3 kali ya, bukan 2 kali ya? Bukan. Yang pertama secara keluargaan. Yang kedua pakai kepolisian, tapi dibohongin. Dibohonginnya gimana? Dibohonginnya minta inilah perdamaian. Habis damai suruh pamitan ke keluarganya. Nggak taunya di sana disambut dengan orang-orang pada mabuk. Ininya ditahan. Dihalang-halangin, nggak boleh. Oke. Itu yang kedua kali. Baru ketiga kali? Kalau ketiga kali, aku nggak mau kalau diajak nadanya dibawa pulang lagi, harus di kantor polisi langsung dicabut. Oh, langsung. Kalau itu ketemu di kantor polisi, bukan di rumah ya? Bukan. Di kantor polisi ya? Di kantor polisi harus dia ngikut. Dengan alasan mau ziarah ke makam orang tua. Oke. Baru bisa. Baru dikasih gitu. Baru dikasih. Wah, ini agak complicated ya. Agak pelik ini masalahnya ini. Masalahnya ini, Bang. Tapi ini si nadanya bisa ini nggak? Kalau diajak komunikasi bisa nggak? Bisa nyambung. Boleh dipanggil nggak, Bu? Biar jadi ini juga sih, biar bukti gitu. Jangan nanti dikira orang nih ibu nih ngomong sembarangan nih, nadanya nggak sesuai gitu kan? Takutnya itu. Ada yang bantu lihat, Bu. Biar ya teman-teman juga kalau mau bantu tahu gitu kan, benar kalau kondisinya itu seperti itu gitu. Apa pesantren nih? Di pesantren dia. Yang lain aja yang pakai jilbab. Jangan nggak ada pakai jilbab, bahaya. Orang yang pakai jilbab ada sih. Yang pakai baju, yang pakai jilbab merah ya. Iya. Banyak nggak pakai jilbab. Ini kan lagi ulang tahun, pas dia nggak pakai jilbab di pesantren. Oh, ini dia yang ulang tahun yang di pesantren sama teman-teman ya, perempuan. Kok dulu agak ini ya, sekarang jadi dekil. Dulu putih kayak orang Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Farida Nada Kusuma, betul? Betul. Oke. Nada mau masuk muslim, betul? Betul. Ya, ada dipaksa. Iya. Ya, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Irrohim. Ulang ya. Pelan-pelan tapi agak kerasnya biar kedengarannya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan Dengan nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada tiada Tuhan Tuhan selain selain Allah, Allah, dan aku dan aku bersaksi bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Udah ya, kita doa ya. Udah gini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah ya Nada ya. Udah. Ya, ini kita sudah bersama Nada ya teman-teman ya. Dan inilah Nada yang akhirnya sudah bersyahadat ulang. Dan mungkin kita tanyakan langsung aja ya. Ya, Assalamualaikum Nada. Jawab. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau boleh tahu nih, yang dibilang ibu tuh benar nggak semua ceritanya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu kan tidur. Oh, tidur ya. Ya, jadi kalau boleh tahu, ini Nada kan sudah syahadat ya? Sudah Iya. syahadat. Iya. Jadi apa perasaan Nada nih setelah bersyahadat? Dibilang ibu tadi susah waktu mau syahadat ya, kayak ada yang cekek gitu. Ada di dalam. Di dalam Ada kakek-kakek. kakek-kakek maksudnya? Badan ada kakek-kakek. Dari mana tahu itu kakek-kakek? Diceritain yang ngambil Siapa yang ngambil? sama om yang suka main kesini. Oh, ada di Rukia ya? Enggak. Itu dipijitin doang. Dipijitin. Itu terapi di Rukia, Di Rukia sama siapa, Bu? Teman-teman dari teman-teman dari Ahmad saya, terus teman-teman dari saya juga yang pada Datang. nolongin datang. Oh, jadi mereka yang bilang ada kakek gitu. Hmm. Kalau lu sendiri, Nada, rasain selama ini ada beda nggak di badan lu? Ada sesuatu nggak? Kayak Ada ada beban berat Gimana tuh? apa-apa. ada dibilangnya tulangnya ada apa tuh ada yang Retak retak Ada yang letak maksudnya? di sininya dia yang retak gitu. di Oh, kok bisa kasih gitu? Iya. berat kata dia, berat kayak di punggungnya itu merasanya berat. Jadi waktu yang syahadat tuh beneran kayak mau dicekek gitu? Waktu Lu mau syahad, mau baca apa? Bismillah Waktu mau baca Bismillah. bismillah kenapa? kayak Kayak dicekik. lidahnya agak susah gitu. Agak susah bicaranya gitu, nggak lancar kayak gini. Lagi panas dalam mungkin. Bukan. Enggak Jadi? sakit. Sininya ada jendolan. Ada jendolan. Ya sama di sininya ada jendolan, di sini jendolan. Jendolan apa tuh? Penjualan Kayak beda gitu. Kayak bengkak-bengkak gitu. Iya, makanya diambil. Makanya jalan diambilin. Iya, Oh, sekarang udah nggak ada? nggak ada ada. semua. Udah nggak ada semua. Hilang. Sejak kapan tuh? Baru hari Jumat pas bapak datang di Pas, sini. pas bapak datang. Iya, Oh. di pintu. Enggak. Waktu di Rukia ya? Ayahnya datang di pintu waktu Oh. di Rukia. Ayah yang sudah almarhum. Heeh. Oh, ayah yang sudah almarhum datang ke sini gitu. Kayak bau wangi gitu. Bawa Kayak bunga ayah tuh mawar, datang ayah. Oh, lu lihat ayah datang gitu. bawa bau-bau bunga. bau bunga. Bau bunga. Tapi nggak kelihatan bubutnya. Jadi dari mana tahu itu ayah? Bisa aja. Hah? Aman. Iya, bisa aja orang lain. Nggak ada Nggak siapa-siapa. ada. Cuma ayah dibilangnya yang ngobatin. Oh, yang ngobatin yang bilang tuh ayah datang. Emang bau wangi gitu, bau aroma bunga memang. Waduh, ini kok agak beda nih hari ini ya. Biasa kita kisah-kisahnya tuh kayak gini, ini tiba-tiba Mana kisahnya ada. supranatural, mistik. Heeh.
Memang Mistis ya? bau bunga datang itu baru ini agak Bilang bayangan ayah. Emang ada bayangan ayah Memang di ada bayangan. pintu. Oh, ada bayangan ayah di pintu. ininya bilang memang ada bayangan kayak ayah bayang. bunga, tapi ada bayangan ayah di situ di pintu. Itu kalau boleh tahu nih, waktu di Samosir ya, itu gimana sih? Nggak tahu, kan nggak sadar. Nggak sadar? Loh, bertahun-tahun masa nggak sadar? Iya. Lupa nih sekarang. Di sana Gimana gimana rasanya? rasanya di sana tuh? Malam pertama sadar nggak? Waduh, nih parah nih nanyanya. Dibawa nggak sadar dibawa ke sana. Linglung. Kayak orang bingung. Nama anak tahu nggak? Nama anak kan dikasih bapak dulu, namanya Anissa Saida, tapi diganti. Namanya Anissa Saida. Iya, Siapa yang kasih nama? bapak waktu Orang itu tua. Almarhum bapak. Waktu masih hidup ayah. Terus Iya. diganti? diganti Helena Margaret Helena Margaret. Iya. Marganya? Sinaga. Marga Sinaga. Oh. Sayanya marah, jangan pakai itu namanya Anissa Saida gitu. Terus Orang si mertua ceweknya tetap harus nama itu. dari mertua kamu ngotot harus namanya itu. Iya Margaret, harus nama Margaret. Harus nama Margaret. Iya, Sekarang anak di sana. iya. Jadi rencana Nada gimana? Rencananya pengen diambil ke sini. Pengen diambil ke sini. Cepat-cepat. Karena Caranya gimana? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Kan kalau mau ambil anak itu kan harus ya cerai ya. Secara Ya. negara harus cerai dulu ya. Mm-mm. Baru secara negara cerai, baru di persidangan hakim yang menentukan anak ikut siapa. Tapi memang biasanya anak di bawah umur ikut ibu ya. Ibu. Biasanya anak di bawah umur harus ikut ibu biasa. Mm. Ya. Jadi rencana seperti itu Bu ya. Ya, Berarti Nada siap cerai sama suaminya. ya nggak apa-apa. Nada sendiri gimana nih? Masih mau sama suami atau memang udah nggak mau? Karena kalau mau bawa anak ke sini ya pasti seperti itu. Harus pisah dulu. Kalau seumpamanya sana mau ngikut agamanya, ya nggak apa-apa. Kalau enggak, ya udah kita pisah gitu aja. Nggak, jangan dari ibu, dari nadanya nih. Oh. Udah bilang aja, Ayo Nada, ngomong yang lantang. ngomong Ayo, aja, Nada, dong. ngomong aja. Itu dibilang sama ibu atau di sana dipukul juga gitu ya? Ada bekas pukul dibilang. Benar nggak itu? Apa? Pernah Pernah dipukulin? dipukulin, pernah enggak? Enggak, tapi bilangnya sama teman, Bilang kamu cerita sama teman kamu. sama Kak Nadia sama Kak Tio. Bilang gimana? Kak Tio, tolonglah aku ngapain dek gitu. Ya bantulah Kak gitu. Kok bisa jadi beda agama, kan kamu adik kelas saya, anak pesantren, kok bisa gitu. Terus Nggak tahu bang, nggak kesadaran gitu. nggak sadar. Iya. Yang dipukul tuh sadar nggak? Dipukul Iya, yang kamu dipukul di sana. sadar. Sadar. Iya. Kok bisa dipukul? Dipukul karena nggak masak. Oh, gara-gara kamu nggak masak dipukulin. Iya. Oh, itu sering. ya? Sering. Sering sama mertua cewek juga sering. Sama mertua cewek sering, sama laki sering juga. Iya, Kamu cuma cerita sama kakak kelas kamu. iya. Itu ceritanya gimana? Pakai handphone. Apa? Iya, Handphone. iya. Tapi Pak, kenapa nggak cerita sama mama? takut mamanya nanti kenapa-napa. Oh, takut mamanya sedih. Iya, Jadi cerita cuma sama kakak kelas gitu. iya. Jadi dibilang ibu, kamu yang nelepon ibu minta dijemput ya? Sama ibu bidan, dibilang ibu bidan kan waktu ambil anak kedua. Hmm. Bilang dibilangnya kenapa kok agak beda gitu, kok kayak linglung gitu. Kayak udah nggak nyambung gitu. Iya, diajak ngomong sana sini, ngomongnya iya itu. Terus? Oh, berobat aja dulu itu. Ih, kayak mimpi bapak gitu, datang gitu, mimpi bayangan bapak sama mimpi bapak mulu, kenapa ya gitu. Telepon, ternyata bapak udah meninggal, nangis di situ, jerit di situ. Oh, kamu nggak tahu bapakmu meninggal waktu di sana? Nggak tahu. Dan nggak diizinin juga. Nggak Nggak tahu ya? Nggak diizinin pegang HP.
Oh, kamu nggak diizinin pegang HP di situ. Minjem sama mertua cewek nggak dikasih, Tapi handphone kamu sendiri nggak ada? nggak ada, Nggak punya memang dari dulu. nggak ada, ketinggalan di sini. Oh, atau kamu pergi dari sini handphone kamu nggak kamu bawa? Nggak. Tapi dibilangnya kan mau bilangnya sama adik yang di Tanah Tinggi, dibilangnya jemput gitu, mau ke Tangsi, jalan-jalan yuk Kak gitu. Kemana deh, jalan-jalan yuk Kak, tapi bawa anak gitu. Terus? Nggak tahu tiba-tiba udah di bandara, bingung situ di bandara, Oh, waktu di bandara bingung mau kamu kemana bingung gitu? Iya, Tapi kamu nggak melawan waktu dibawa ke bandara? nggak, diem aja. Oh, anak pertama lahir di sini? Pertama lahirnya di rumah sakit Tangerang. Iya, maksudnya di Tangerang ya, Ah. belum di sana. Belum, sebelum Jadi di kamu waktu sana. dibawa ke bandara tuh sama anak dibawa sekalian gitu? Oh, sama laki kamu? Enggak, laki duluan. Hah? Laki duluan berobat, bilangnya duluan gitu ke sana. Laki kamu duluan pulang, Iya. langsung ke Samosir dulu. Iya, Baru kamu dijemput sama adiknya? iya, Adiknya? iya. Adiknya, adik ipar yang istrinya gitu. Oh, adik ipar punya istri. Iya, Dia jemput kamu bilang mau main-main ke Tang City, iya. ke mall Tang City gitu. Rupanya dibawa ke bandara. Loh, kamu nggak komplain? Loh, kok ini dibawa ke bandara bukan ke mall? Enggak komplain karena enggak sadar gitu. Kok bisa nggak sadar? Udah linglung waktu itu. Iya, Waduh. Terus dibawa ke sana, apa yang terjadi? jadi ya, Itu kan masih Zaman. muslim waktu itu. Masih muslim kan? iya. Terus? Kan udah mau punya anak kedua tuh baru dinikahkan. Udah mau punya anak kedua, artinya udah hamil. Iya, ambil lagi. Udah hamil kedua baru nikah. Iya, Nikah secara secara Kristen. Kristen. Oh, artinya dulu MBA, Bu ya? Maksudnya udah hamil duluan tapi belum nikah. Belum nikah. Waktu itu kan belum nikah. Ini ketemu itu darah BSD. Saya Sama nyari lakinya. itu. Enggak, tunggu Sama- dulu. Ini mereka pacaran gitu misalnya ya. Iya pacaran. Terus hamil. Terus hamil tapi kan masih keadaan dibawa kabur. Saya masih nyari di mana anak ini. Eh, Tahu-tahu dia ngabarin udah punya anak. anak pertama. Anak pertama. Tapi Sa- tinggalnya masih di sini, daerah Tangerang. BSD ya. Oh, cuman nggak ketemu sama ibu. Enggak temu saya. Laku lahiran juga enggak dikasih kabar, saya enggak dikasih. Tapi tinggal masih daerah Daerah Tangerang. Tangerang. Habis Oh, di situ aku ambil tuh anak. ambil anak ini. Sekalian sama anaknya saya ambil. Oh, ambil sini. Baru Pertama sih saya kaget kok sampai nggak gini. Terus aku ambil, saya bawa pulang karena di sana juga ditelantarin di rumah di BSD. dekat BSD, Di kontrakan. di kontrakan. Dia masih punya anak, ditelantarin, saya ambil, saya bawa pulang. Setelah bawa pulang, tiba-tiba itulah yang adik ipar Datang. laki itu datang mau ngajak jalan-jalan. Mau ngajak jalan-jalan, rupanya dibawa ke bandara. Oh, waduh. Kacau juga ya. Kacau. Aku bingung juga nih. Ini parah ya. Tapi secaranya nggak sadar dia sampai di sana juga tengok-tengok diketemuin sama Enggak, waktu Ibu punya anak Siti. pertama memang udah agak linglung atau masih normal? linglung, Pak. Linglung. Dari waktu punya anak pertama udah linglung. Linglung. Tapi sebelum kenal sama lakinya enggak kan? Buktinya bisa di pesantren. Belum. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak, ya buktinya tadi dia bilang bisa main Facebook. Mm-mm. Iya, dia Sekarang sehat. Waktu itu dia di pesantren. Awalnya dia sehat. dulu sehat. Sejak sama laki itu jadi kayak gini. Iya. Mm-mm. Waduh, dia apa? Ada di sama laki itu langsung Ya. nggak tahu kayak diapain. Kok bisa Jadi ya? kayak linglung. Ya kalau mungkin kalau Julius nggak terlalu percaya sama yang hal yang seperti itu. Iya, aku memang agak kurang percaya yang mistik-mistik gini sih. Iya. Tapi kalau kita tadi tuh yakin sama yang kayak gitu. Ada unsur itu. Iya, maksudnya mengerikan kali gitu, bisa membuat orang kayak linglung gitu kan. Ya karena bahaya gitu kan. Misalnya contoh aku nggak senang sama Bang Sinchan, ku bikin linglung aja, ngapain ku apa-apain. Hancur hidup orang kan. Ya karena linglung ini kan buat hancur hidup orang. Ya sekarang lihat aja ada fotonya pertama seperti apa. Iya, berubah total ya
Dari di foto beda kali gitu, Ini masih ceria. sekarang berapa hari udah kelihatan lebih Sekarang cerah. udah seger. Kemarin Pertama lihat ketemu aja Mbak Bapak. Sican, nggak Kayak- berani ngomong. Ya, saya lihat videonya kemarin waktu pertama dijemput di bandara masih kayak apa ya, masih kebingungan gitu ya, masih histeris, Mm-mm. masih panik histeris ini. Mukanya aja Kak tua terus ya. Ya macam Udah kusem. kayak nenek lapis. Ketua hitam. Bukan saya dia Oh, sama saya. bukan lo. Jadi Bukan. siapa itu? Yang dalam. Yang di dalam lo. Iya. Sekarang orangnya Luar Udah diambil. udah diambil. Yakin lo? Yakin nih. udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah Ya? bisa syahadat, mau syahadat lah. Istighfar aja ya. Banyak istighfar aja ya. Jangan bengong, jangan bengong. Jangan bengong ya, itu paling penting. Tapi yang penting ada perubahan sih. Ya. Yang penting ada perubahan, dan ini artinya tunggu agak inilah ya, agak mendingan mungkin baru ngurus cerai ya. Karena kalau sekarang ngurus cerai juga Nggak bisa. agak susah ya, masih bingung-bingung soalnya. Itu anaknya di sana makan apa gitu, ceritain. Makanya semuanya hewan. Semua hewan. Iya. Apa aja tuh? Kucing, Hmm. monyet, anjing, babi, tupai. Kadal? Kadal kayak gimana? Oh, kadal nggak ada. Nggak ada. Itu Tupai. harimau? Harimau nggak ada. Oh, nggak ada hewan ya. Kalau ada dimakan ya? Semuanya dimakan lah. Semua dimakan. Iya. Kamu makan juga? Enggak. Loh, tapi dibilang disuruh makan juga. Babi cuma babi. Dibilangnya daging sapi. Terus kamu makan? Maksalah adik ipar yang cewek satu-satunya itu. Nah, kak, makanlah kak. Itu nggak mau gitu. Nggak makanlah kak, ini sapi loh sama kerbau enak gitu. Nah, dipilih-pilihin sama dia, habis itu dikasih ke aku, langsung merah, bentol besar-besar, panas badannya, demam sampai 2 minggu. Demam loh? Artinya badannya nolak ya, lucu juga ya. Bisa nolak gitu badannya. 2 minggu di situ. Habis itu mertua cewek datang marah-marah, kok diem aja, enak kali. Nah, bilang sama suami, kok istrinya dimanja-manjain, suruh nyuci lah piring ini gitu. Diam aja di situ tidur gitu. Oh. Di situ disuruh kerja. Iya, disuruh kerja sama mertua cewek itu. Kerja apa aja tuh? Di sana suruh kerja apa? Ngurusin apa? Ngurusin anak. Terus? Ya normal lah kalau Hmm. istri ngurusin anak. Nggak disuruh marapin babi apa disuruh apa? Itu Ngurusin ceritain. babi, anjing, Ngurusin babi sama anjing. Ngurusin apa tuh? Kasih makan. kasih makan. Kasih makan babi. Iya. Kalau kasih makan babi kan pakai nasi busuk. Enggak. Kalau ngasih babi ngasihnya pakai singkong. Oh, ngasih makannya singkong ya? Iya, kalau anjing ngasihnya nasi sisa. Nasi sisa orang. Oh, ini agak mending. Kalau di Medan makannya nasi busuk. Kalau di situ makannya singkong, agak bersih. Agak beda ya. Jadi babinya dimandiin juga. Enggak. Mau. Kenapa? Pegang aja nggak mau. Jadi siapa yang mandiin babinya? Enggak dimandiin, kan babi hitam, bukan babi putih. Oh, babi hitam, babi hutan. Iya. Babi hutan. Lo bisa jinak? Mungkin udah biasa orang situ kali, kan cuma numpain aja aku ngasihnya. Oh, ngasih makan cuma numpain gitu aja? Iya. Nggak ada pegang-pegang, main-main? Enggak ada. Babi hitam rupanya, bukan Karena babi. memang di sana memang gunung ya kamu ya. Iya. Memang benar-benar di hutan ya. Iya. Di Pulau Samosir kan? Iya. Tetangganya ada berapa banyak dalam satu kampung itu? 4. Hanya empat rumah. Iya. Tapi yang satu kosan jadi 3 rumah. Hanya 3 rumah Iya. di dalam satu kawasan itu. Iya. Suasana masih jauh. Ada lagi satu rumah. Di atasnya. Di bawah kan sekitar 5 rumah. Nanti ketemu rumah aku 3, ke sana lagi 1. Udah itu satu kampung tuh berarti. Iya, semuanya 1, 2 gitu. Enggak, di sana tuh kan ya udah kemana-mana naik motor. Iya. Motor. Anak sekolah juga jauh dari situ. Lu kebiasaan di Jawa. Kalau lu ke daerah lu baru rasa. Kayak sini ke Tang City gitu sekolahnya, jalan kaki. Kan. Biasa itu loh. Ya, Indonesia nggak boleh kayak gitu, harusnya udah berubah lah. Aduh, bahas gituan pula. Jadi ini anak lagi nyari lu lah ya. Iya, mama-mama aja kita. Dari mana lu tahu?
Kemarin mertua Mertuanya cewek. Mertua cewek datang, Ya, iya, datang sini, iya, bilangin. terus suruh pulang. iya. Lu mau pulang nggak? Nggak mau Nggak mau. di sini lah. Udah mau di sini ya. Iya. Jadi Dan anak jangan yang harus kita- ikut kamu. Di Oke. sana kan nggak ada apa-apa. Iya. Terus waktu kamu pindah agama tuh gimana ceritanya? Ya, agama. Iya, kan dijadikan ini ya, Katolik dibilangnya. Oh, jadi Katolik, mertua cewek yang nyuruh-nyuruh. Kan yang anak-anaknya semua pada nggak ke gereja, suaminya aja nggak ke gereja. Tapi saya yang disuruh-suruh ke gereja. Oh, suami artinya mertua laki kamu nggak ke gereja. Nggak Ke gereja. Suami kamu nggak ke gereja. Iya, adik ipar saya nggak ke gereja. Eh, Sama apa tuh? Sama suami saya juga nggak ke gereja, tapi saya yang disuruh ke gereja sama mertua cewek saya. temani dia ke gereja. Iya. Terus di gereja ngapain? Jadi dia juga bingung. Oh, duduk gitu aja. Iya, duduk aja. Tapi udah dibaptis. Belum, pertama Terus? masih ngikut gitu. Ah. Kalau udah hamil anak kedua baru dinikahkan. Dinikahkan di gereja. Iya, di gereja, di situ disuruh mertua kan pertama datang kan bingung. Suruh masak nasi aja kan bingung. Bahasa Batak kan nggak tahu, diam aja gitu. Oh, karena pakai bahasa Batak lu nggak tahu. Iya, diam aja di mertua cewek marah-marah di situ. Hmm. Mukanya udah serem gitu. Udahlah pulang aja, aku nggak betah di sini, aku bilang gitu ke suamiku. Pulang aja gitu. Terus nggak dikasih. Nggak dikasih, HP juga nggak dikasih, ketakutan. Waktu kemarin juga ketakutan pas minta tolong kasih ke mama gitu. Kopi sama kacang entah apa gitu. Mertua cewek jangan ngomong ya kalau kamu di sini gitu sama suami. Udah ketakutan dia. Oke. Ini agak kacau ya. Artinya kamu disuruh ke gereja. Dan di gereja tuh kamu nggak ngerti apapun padahal. Enggak. Jadi kapan kamu jadi Kristen ya kalau gitu? Nggak ada ikut. Maksud kalau di Katolik itu kan harus ikut kelasnya. Katekisasinya. Gimana aja di situ, nggak tahu apa-apa gitu. Oh, mungkin ada tapi kamu yang nggak tahu. Iya. Kamu yang linglung lupa gitu. Iya, kayak orang bingung di situ, linglung karena nggak sadar gitu semua. Ya diajak-ajak dong biasa kalau orang kayak gitu di lingkungan kan. Ya diajak gitu sama mertua cewek gitu. Suruh gereja, ada lagi kan pertama datang ke situ ada dukun gitu, suruh mandiin gitu, makan daun sirih itu nggak mau, saya lawan terus. Nggak, alasan dimandiin tuh apa? Nggak tahu gitu katanya, bilangnya anaknya bilangnya bapak kamu membunuh kamu sama anak kamu pas Oktober, pas-pasnya bilang bidan bapak kamu yang nggak ada, bukannya itu, bukan dibunuh kamu itu. Jadi Bidan yang bantu bidannya orang Karo. bidannya orang Karo. Iya. Nggak, jadi kamu pas dimandiin itu kamu mandi itu yang sama dukun itu. Nggak mau, saya lawan. Tetap saya lawan. Terus nggak dipaksain. Dipaksa di situ. Terus Paksa sama dukun itu. Marah-marah dukunnya itu dan anak saya nggak dikasih susu sama saya. Dipegang pun nggak boleh. selama beberapa hari. 2 minggu nggak dikasih susu ASI saya. Cuma dikasih air minum gula. Setelah 2 minggu baru dikasih. Baru dikasih, dianya diusir sama orang situ. Dukunnya yang diusir. Iya, dukunnya diusir. Kenapa dukunnya yang diusir? Karena bilangnya sama warga situ ada yang bilang dukunnya palsu gitu. Oh, udah ketahuan dukunnya palsu jadi dukunnya diusir. Iya. Oh, kalau nggak ketahuan tetap lanjut terus mungkin di situ ya. Iya. Lucu juga ya. Ini beragama tapi pakai dukun juga. Kalau di sana itu Kacau. mistis itu kuat nggak sih? Oh, kuat. Sangat kuat. Iya, ada yang dukun sama dia gitu kan, dimintain tikar, kasur gitu, ember gitu sampai pisah. Nggak punya anak. Nggak punya anak dianya. Nggak punya anak selama udah 8 tahun. Siapa nih? Ada orang nggak punya anak 8 tahun pergi ke dukun. Iya, pergi dukun sama itu dimintain tikar segala macem gitu. Oh, super
Oh, ini. Dukun abal-abal ini. Dukun Tapi abal-abal. memang banyak ya Jul ya di sana Jul ya? Sangat kuat. Sangat kuat mistisnya. Dan itu yang buat si Luga jadi bermasalah karena ditengking-tengking sama dia dulu. Hmm. Ini kan pusatnya ini. Pulau Samosir itu pusatnya orang Batak. Pusat-pusat mistis. Iya, jadi dari orang Batak itu dulu di situ, dari situ baru mereka pencar ke daerah-daerah lain. Oke, jadi ini nada udah agak mendingan lah ya. Ngomong pun udah bisa nih ya. Kalau kemarin ditanya A, jawabnya Z. Ya. Ini ditanya A, udah bisa jawab A, walaupun masih terbata-bata. Masih. Alhamdulillah ya, sudah pelan-pelan pulih, ya, pelan-pelan sudah mulai bisa kembali seperti dulu ya. Dan Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Hari ini saya perwakilan dari Apologet Islam Indonesia menjemput Ibu Tino. Ibu Tino yang baru saja pulang dari Samosir. Dari Medan. Dari Samosir ya Bu ya. Yang sudah kita tahu beritanya memang agak cukup miris lah ya Bu ya. Nah, sampai adiknya namanya siapa Bu? Itu. Anak Ibu siapa namanya? Nada sampai Nada makannya di sana gitu. Enggak, dia tahu kita ngeluarin kamera, jadi kayaknya dia udah tahu Bapak. Iya, jadi sedikit depresi lah. Seperti itu ya Bu ya. Bu, bisa diceritain nggak sama teman-teman di API dan teman-teman pemirsa semuanya ini gimana sih Bu kejadiannya itu Bu? Iya, kronologisnya Bu. Tadinya kan istilahnya kerja terus pacaran sama si Marcel, dia diajak pergi, dibawa kabur lah. Iya. Terus itu dia diambilin, udah dibawa pulang, dibawa kabur lagi Udah bawa pulang lagi. ke tempat Mesir, tapi udah dikasih tahu sama orang tuanya, nggak bilang. Tanpa pengetahuan orang tua itu dia di sana disekap, ibaratnya disekap, disiksa lah, di banyak tekanan. Tekanan ya. Dan si Nanda itu dulunya memang Islam ya Bu ya? Tadinya mah Islam. Akhirnya dari dibawa pesantren. dari pesantren. Oh, dihamilin, diajak murtad lah maksudnya. Diajak murtad, Dipaksa ya. Nah, ini Bu yang sampai membuat si Nada ini depresi banget apa sih Bu kalau boleh tahu? Tekanan. Nah, gimana ceritanya akhirnya dia bisa menghubungi Ibu, bisa bercerita nih udah lama ini? Udah baru dikasih HP, baru bisa dia cerita minta tolong sama teman-teman. Oh gitu. Oh baru bisa minta tolong. Oh baru megang HP. Oke. Akhirnya langsung Ibu yang ditelepon. Yang ditelepon teman-teman. Oh ya teman-temannya. Teman pesantrennya. Nah, terus setelah Ibu tahu, Ibu langsung tanggapan Ibu seperti apa tuh yang Ibu lakukan langsung? Ya, saya kan bingung mau ini, tapi kan kondisi keuangan juga nggak ada buat itu. Terus mau yang dihubungin siapa, saudara dari mana? Belum tahu. Ya, terus Bu? Ya, lama-lama ada yang ngasih tahu sama si Dio, terus suruh hubungin tim Apologet Islam Indonesia. Oke. Terus saya hubungin lah di TikTok itu, udah ditanggapin, baru lama, udah hampir mau setahun itu baru diproses ya, suruh ke tempat namanya Pak Saiful, suruh di sana. Oh diamanin dulu lah gitu. Jadi ya di sana saya mau ngambil itu lama banget nggak dikasihin sama keluarganya, dia ditekan terus. Oke. Sampai itu saya pulang lagi, minta tolong lagi ke sono yang kedua kali, gagal juga. Sampai udah ke pengacara, itu lewat ini, gagal juga. Baru yang ketiga kali dibantu sama tim-tim Laskar di Medan. Oke. Alhamdulillah bisa ke bawah.
hari ini ke bawah. Ya, Dengan jadi alasan Hah? mau ziarah dulu ke Makkah. Oke. Oke. Baru lakinya ngizinin. Tapi berarti anak-anaknya sekarang masih di sana semua? Ditahan. Anaknya satu. Anaknya satu. Ditahan, nggak boleh ikut. Saya aja ini nggak boleh sama anaknya buat jaminan istilahnya kan. Biar ininya datang ke sana. Nah, Ibu nih, berarti selama si Nanda itu ada di Samosir, itu Ibu benar-benar kehilangan. Benar-benar kehilangan, saya nyari-nyari kemana aja. Nyari. Allah Akbar. Udah kemana aja saya nyari. Ya, akhirnya Ketemu juga. ada pertolongan lah dari Allah lah ya, dikasih kabar melalui apologet dan apologet Islam Indonesia pun langsung menanggapinya ya Bu ya. Menanggapi dari semua itu. Iya, Ya iya. semuanya kita dibantu sama Bang Sri. Oh, semuanya Bang Juma yang bantu. Nah, terima kasih Bang Juma dan terima kasih juga buat kawan-kawan apologet Islam Indonesia, para donatur, semuanya yang selalu mensupport perjuangan kita. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, setelah dibawa ke Jakarta nih niatnya mau seperti apa Bu yang Ibu mau lakuin? Ya, pertama saya mau ke dokter itu dulu. Spesialis buat depresinya ya Bu ya. Oke. Udah ya, istilahnya kalau bisa dipesantrenin apa-apa ya. Tapi nggak mungkin Ibu lepas lagi untuk sampai ke sana ya? Cuman ya ntar nggak tahu dengan cara apa bisanya, karena kan ada perjanjian di kantor polisi. Oke, perjanjiannya apa Bu kalau boleh tahu? Perjanjiannya itu bahwa hanya untuk berziarah ke makam, nanti setelah itu harus dipulangin. Oh gitu. Nah, inilah yang aku ini Oke. minta pertolongan, nanti minta pertolongan. Oke, nah jadi Ibu ini datang ke sini hanya izin untuk membawa ziarah, melihat ziarah, izin di polisi seperti itu. Tapi lihat keadaan kayak gini, ya nggak tahu kemungkinan gimana nantinya. Tapi kalau dari Ibu sendiri itu nggak mungkin ya, Ibu nggak mungkin melepaskan anak Ibu ke sana lagi. Saya ya nggak mungkin melepaskan dengan kondisi juga kayak gitu. Kan harus biar dia sadar dan ini kembali fitrah semula. Berarti sekarang belum syahadat, berarti belum kembali syahadat, belum ya? Masih tetap Katolik. Masih Katolik. Tadinya yang waktu pertama telepon, dia waktu itu juga sama Bang Suma dijatin suruh baca Quran masih bisa. Tapi sekarang udah lupa ingat. Oh gitu. Jadi, udah nggak ingat lagi sekarang udah. Quran itu kayak udah dikit-dikit aja paham. Iya. Kayak dibutain. Oh, kayak dibutain lagi. Ibu ini silakan sambil dimakan aja nggak apa-apa, kita sambil ngobrol. Ini kita ambil sebentar. iya, ini teman-teman semuanya, pemirsa sahabat apologet Islam Indonesia. Hari ini saya baru saja jemput dari bandara dan Ibu ini baru saja sampai, dan ini kita sekarang lagi nganterin ke daerah. Nah, adalah tempatnya Ibu. Tapi kita nggak mau expose karena ya demi kenyamanan keluarga Ibu ya Bu ya. Nanti kita nggak expose Ibu ada di mana. Nah, terus juga Ibu ini juga memang ya keadaannya memang masih seneng ketemu anaknya lagi, tapi ya dia melihat anaknya yang sangat depresi ya seperti inilah. Dan kita sambil makan aja Bu, nggak apa-apa. Ibunya juga belum makan soalnya ya, pemirsa. Jadi belum makan sama sekali, dan saya juga nemenin ibunya makan dulu. Oke Bu. Yang si Nanda itu pernah cerita nggak sih Bu sama Ibu kalau dia itu diapain aja di sana sama suaminya? Pertama bilangnya mama tolongin saya di sini disiksa terus, dipukulin, dijahatin sama keluarganya. Saya suruh meluk agama Katolik. Jadi nikah dengan agama Katolik. Itu pengakuannya si Nanda? Pengakuannya Nanda langsung? Oh, berarti dia memang benar-benar dipaksa ya Bu ya?
Allah Akbar, subhanallah. Kurang ajar banget ente. Kecil banget. Ayo sambil makan. Ternyata pemurtatan itu nggak jelas teman-teman itu semuanya. Mereka segitu bikin geramnya ya sampai Sampai mereka. ekspresi kayak gitu. Iya sampai dia. Nah itu teman-teman. Nah di sana Ya. lagi ngobrol sama istri saya karena dia nggak memang agak takut kayaknya ngeliat kamera. Dan dia ngomongnya pun udah ngaco. Udah ngaco, nggak bisa. Jadi demi kenyamanannya Nanda, jadi kita nggak ambil Nandanya dulu, nanti kita insert aja Bu ya. Ini langsung ibunya Nanda yang baru pulang dari Medan. Nah, kalau untuk bapaknya Nanda nih Bu, ada bapaknya Nanda? Bapaknya Nada udah meninggal. Oh, innalillahi, mohon maaf Ibu. Turut berduka Waktu itu cita. nyari dia lagi sakit. Jadi itunya nadanya kabur dicari kan malah tambah ini shock. Jadi Oh, berarti Bapak meninggal itu setelah Nanda pergi? Allahu Akbar. Jadi mungkin juga karena dia stres juga niat anaknya kok hilang kayak gitu ya Bu ya? sakitnya jadi parah. Oh, sakitnya jadi parah. Ya Allahu Akbar. Kena kanker paru. Kena kanker paru. Oh, kena kanker paru. Nah, Ibu yang tabah. Pokoknya yang penting sekarang alhamdulillah Nanda udah nyampe rumah. Udah sampai Jakarta lagi, ya Bu ya. Nah, Ibu apa yang mau dibilang dulu sama Bang Juma nih, sama teman-teman Apologet Indonesia? Ya minta pertolongan biar dia menjadi yang semulanya. Gimana Bu? Minta pertolongan biar dia jadi yang semulanya, menjadi fitrah yang semulanya, yang jadi ya sama Allah. Nah, mungkin Ibu mau ada ucapan terima kasih buat Bang. Ya sama Bang Cuma saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menolong saya sama tim-tim Apologet semuanya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini salah satu perjuangan tim Apologet Islam Indonesia. Dan di sini saya agak miris saya dengerin ceritanya sebenarnya. Cuman ya silahkan Bu dimakan dulu Bu. Kita makan dulu. Nanti kita sambil ngobrol. Orang dikurung di kepulauan terpencil. Oh, dikurungnya di kepulauan terkecil gitu. Iya. Oh, Ada foto-fotonya kampungnya. oh ada foto-fotonya. Nanti boleh dikirim ke saya Bu ya, foto-fotonya ya Bu ya. Jadi buat bukti kita juga, biar kita nanti buat perlawanan kita sama di kepolisian atau seperti apa, bahwa dia memang benar-benar seperti ini. Kita untuk mempertahankan itu, ya Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai badan kurus. Badan. Memang gemuk. Oh itu tadinya gemuk. Gemuk. Ini Jilbaban itu sekarang nggak boleh jilbaban. ya sekarang udah Disumpah kayaknya, jadi nggak boleh pakai jilbab. Kamu tuh udah kamu nggak boleh, kamu kan utamanya udah nggak boleh. gitu. Yang pertama itu dia nggak boleh dikekang. Udah meluk saya, udah nangis minta mau pulang, nggak boleh jadi gini, katanya alasan adat sana. Oh gitu. Tergantung adat. Padahal saya udah balikin, sedang ngambilnya pakai adat enggak. Lebih adat. Saya balikin, tapi sana tetap adat. Padahal ngambilnya dia biadab ya, bukan pakai adat ya. Iya. Tapi dia maunya itu pakai adat gitu. Yang keduanya kayak ditipu saya. Gimana tuh Bu? Ditipunya seperti apa? Saya suruh, kan udah suruh nyabut berkas. Di situ nada boleh dibawa, katanya ini. Habis nyabut berkas, suruh pamitan ke sana, ke keluarganya. Sedang keluarganya kan ada anak kecil. Itu udah diadang hampir 20 orang pemabuk. Oh, Ibu. Allah. Orang pada mabuk dengan pertanyaan yang macam-macam, nadanya udah dimarahin, dimaki-maki tapi pakai bahasa basi. Ibu yang orang tua dimaki-maki kayak gitu? Si anak. Oh, Jadi tambah stres juga, histeris, kayak itu histeris.
Paris. Jadi Iya, dia nggak mau pulang, dianya nggak mau saya jadi iya, iya. mungkin nggak dibolehin lah. Iya, karena dia takut jadinya ya. Sama anak kecilnya, anaknya itu lagi sakit, yang jadi panas, katanya itu sakit. Oh, anaknya di sana lagi panas juga. Ya kayak gitu kan, kata saya kalau mau ngajak jauhin dari anaknya, kalau anaknya nggak boleh, anak saya bawa nggak boleh, ditahan, nggak diizin. Akhirnya kan ya udah saya pulang lagi, kata orang-orang itu udah ntar pengambilan yang ketiga, baru pengambilan ketiga ditolong sama ormas juga, kayak ormas gape, terus mukti, terus dari apa ya kemarin, Oh, ada beberapa ormas lah ya yang ada bantuin beberapa ibu ormas yang akhirnya. bantuin. Intinya ormas Dari Islam lah ya. ormas Islam, dari Mujahidin. Nah, untuk ormas-ormas Islam yang udah bantuin ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sama ormas yang bantuin saya Iya, untuk mengambil anak saya. tanpa ormas-ormas itu juga mungkin agak berat ya Bu ya. Agak berat juga. Itu aja ibaratnya laskar-laskar di situ, dia mau ikut perang lah istilahnya gitu. Oke, siap. Siap mati istilahnya Demi ngeluarin Anda dari situ. siap mati syahid. Siap mati syahid. Oh iya, memang syahid kita. Kita membela, kita itu harus mencegah pemurtadan. Sambil makan ya Bu ya. Nggak bisa dia terasit. Iya. Biarin, kalau istri saya memang dia agak-agak Sama. tenang, dia bisa ngajak ngomongnya. Oke, mungkin nanti setelah ini ibu akan mencari psikiater dulu ya, berarti ya. Akan mencari psikiater dulu. Nah, buat teman-teman yang mau bantu ibu untuk menghilangkan depresinya Nanda. Nah, karena yang kita lihat Nanda itu memang, aduh, parah banget. Ketakutannya, dia ya berasa banget ya. Saya juga baru ngeliat tadi, baru turun juga, baru turun naik mobil ke mobil Kalau saya. kalau lihat kan mesti pada nangis, Pada nangis, iya. Saya juga nggak, saya aja mau nanyain dia. Tadinya kan saya niatnya mau wawancara Bu, nggak tega saya nggak tega buat wawancarain dia. Jadi alhamdulillah saya bisa ngobrol sama ibunya Nanda dulu. Jadi nanti Nanda setelah, biar dia pulih dulu, setelah dia pulih nanti baru kita ajak ngobrol ya Bu ya, biar dia lebih nyaman gitu. Soalnya kalau sekarang kayaknya nggak memungkinkan buat kita ajak ngobrol. Oke, begitu aja dulu ya teman-teman semuanya, pemirsa Apologet Islam Indonesia. Semoga bantuannya teman-teman Apologet Indonesia untuk memberantas pemurtadan terus kita laksanakan dan terus kita berjuang untuk Islam. Sekali lagi ucapan terima kasih dari Ibu untuk Bang Juma dan untuk Apologet Islam Indonesia. Terima kasih banyak terutama sama Bang Suma yang telah membantu saya beserta tim-tim Apologet Indonesia. Baiklah. Serta ormas-ormas yang bantu di Medan. Serta ormas-ormas yang bantu di Medan. Karena tanpa beliau juga kita nggak bisa bergerak apa-apa. Nggak bisa gerak apa-apa. Terima kasih semuanya teman-teman ormas di Medan. Kita berjihad fisabilillah. Oke lah, baiklah Ibu. Kita makan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar beli apa makanan ya? Beli baju. Beli baju ya. Kemarin nggak bawa apa-apa dari sana. Ya teman-teman sudah dengar ya, dan ini saya nggak kasih full karena memang kalau mau yang dengar full teman-teman bisa nonton di channel Apologet Islam Indonesia ataupun di HMC News. Jadi ada dua channel yang menampilkan video secara utuh kisah tentang Nada ini ya, dan mungkin akan berlanjut ke beberapa
seri berikutnya ya, atau beberapa konten berikutnya, tapi ini konten pembukaan, di mana kalau kalian mau nonton yang lebih full daripada yang saya tampilkan di sini, kalian bisa nonton di channel HMC News maupun Apologet Islam Indonesia. Ya, kalian bisa tekan linknya di bawah, saya taruh di deskripsi, supaya kalian gampang mencari channel tersebut. Oke? Terus, saya mau kasih tahu apa yang terjadi teman-teman ya. Jadi memang perjalanan menjemput nada ini luar biasa. Bayangkan 3 kali saudara-saudara kita itu pergi ke Pulau Samosir, yang notabene Samosir itu 90-an% itu non-muslim. 90-an% non-muslim. Jadi kesana jemput orang itu nggak gampang. Yang pergi sekitar 20-an orang. Ada saudara-saudara kita 20-an orang pergi ke sana untuk menjemput nada. Itu berserta Bang Glenn dan ibunya tentunya ya. Jadi luar biasa Bang Glenn karena ikut mendampingi dari awal sampai akhir. Sampai dia berhasil keluar dari Pulau Samosir dan diterbangkan ke Jakarta. Dan di Jakarta kita teruskan ya. Saya ditugaskan untuk menjemput nada sekaligus untuk membantu nada supaya bisa dipulihkan. Ya, supaya bisa inilah kejiwaannya itu lebih stabil. Dan alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai stabil teman-teman ya. Sudah mulai bisa komunikasi, sudah mulai ya bisa berinteraksi lah dengan kita. Kalau sebelumnya kacau. Saya katakan kacau teman-teman. Jadi ke sana tuh luar biasa. Saya sampai waktu dikabarkan mereka akan ke sana lagi yang untuk ketiga kalinya, saya sampai bilang, "Wih, ini gila ini," saya bilang kan, pergi ke tempat orang nih. Tapi udahlah, itu luar biasa memang perjalanan yang mereka lakukan. Dan saya sangat apresiasi bagaimana kekompakan ya, bagaimana jihad yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Luar biasa, totalitas. Ya, saya katakan mereka totalitas sekali. Terus teman-teman, ya nada ini belum selesai teman-teman, karena masih ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh nada, termasuk untuk mendapatkan kembali anak-anaknya, untuk kembali bisa berkumpul dengan anaknya. Dan ini sebenarnya, banyak mistiknya teman-teman. Saya ada beberapa video-video pendek ya saat mereka menjemput nada, tapi itu nanti di video berikutnya. Nanti kita akan buat di video berikutnya bagaimana perjalanan teman-teman kita menjemput nada di Pulau Samosir. Tapi ya pakai handphone, jadi agak goyang-goyang, kita lagi coba edit, ya kita lagi coba buat gimana bagusnya lah, highlight perjalanan mereka, supaya teman-teman bisa tahu apa yang terjadi. Bahkan sampai ada dukun-dukun ya teman-teman, sampai ada dukun, saya sampai apalah ini gitu kan, ini udah macam di film-film jadi ya, udah lebih macam di film-film, saya sampai, waduh, apaan ini gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi perjuangan kita ini berat teman-teman. Luar biasa apa yang dilakukan oleh teman-teman API dalam menjemput nada, mengorbankan jiwa raga, bahkan materi ya. Karena pergi ke sana kan biaya juga bukan murah. Nggak murah teman-teman, nyebrang loh. Bayangkan, habisin tenaga, waktu, berhari-hari loh untuk jemput nada. Karena 3 kali jemputnya. Dan kita sekarang sedang pemulihan kepada nadanya ya. Sedang istilahnya ya inilah lagi dipulihkan. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan buat teman-teman biar kalian tahu apa yang terjadi. Dan ya inilah yang kita hadapi, yang inilah yang kita lakukan teman-teman. Mohon supportnya, mohon doanya atas perjuangan yang kami lakukan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang terus mendoakan perjuangan kami, terus membantu support apa yang kami lakukan ini. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.